bahwa memang ada nubuatan tentang Muhammad dan Islam di dalam Alkitab Kristen. Masya Allah, memang luar biasa ada nubuatan tentang Muhammad dan Islam di dalam Alkitab Kristen. Haleluya, haleluya, shalom alaikum Masih, salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nursi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Yes, wow. Kita itu sangat istimewa. Nah saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, saya mengajak Bapak Ibu untuk melihat sebuah cuplikan video, di mana video ini sangat membuat sukacita tetangga kita, saudara kita. Mereka berpikir pastor ini sudah menjadi mu'alaf, dan ramai-ramai mereka mengucap syukur saudara. Ya, ada yang berkata alhamdulillah, akhirnya hidayah Allah datang juga kepada Bapak. Ada yang berkata Bapak Ibu ketika melihat Bapak ini ya menjadi mu'alaf, mereka beramai-ramai berkata, lihat wajahnya begitu ceria ketika menjadi mu'alaf. Nah, siapa yang saya maksud? Ayo kita saksikan sama-sama video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini saya dengan jujur mengaku terbuka kepada seluruh jemaat Kristus di Indonesia bahwa memang ada nubuatan tentang Muhammad dan Islam di dalam Alkitab Kristen. Masya Allah, memang luar biasa ada nubuatan tentang Muhammad dan Islam di dalam Alkitab Kristen. Ketika saya makin menyelidiki tentang dari mana asal-usul agama Islam ini, saya semakin meyakini bahwa memang Alkitab telah menuliskan dengan jelas tentang kebangkitan bangsa-bangsa Arab ini dan agama Islam. Nah saudaraku, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat Paul Zhang menjadi mu'alaf ya? Dia mengakui ada nabi, ada junjungan tetangga kita di dalam Alkitab. Saya akan membacakan komentar kepada kita semuanya Bapak Ibu ya. Masya Allah, semoga Allah memberi hidayah kepada Paul Zhang. Amin ya Rab. Jadi mereka bersuka cita Bapak Ibu ketika melihat Paul Zhang menjadi mu'alaf ya. Auranya berubah, lebih damai. Semoga engkau diberi petunjuknya, Mas Bro, katanya. Itu kata komentar John Godal. Ada yang berkata begini Bapak Ibu. Semoga Allah SWT selalu memberimu lindungan, kesehatan, dan kenikmatan atas kejujuranmu. Ada yang berkata begini. Alhamdulillah, awalnya ku benci kamu, tapi detik ini saya mendoakan kamu, Paul. Semoga bahagia dunia dan akhirat. Bapak Ibu lihat, ketika menguntungkan mereka, ya, orang yang dulunya mereka hina, mereka benci, sekarang dipuji-puji, dipuja, didoakan, saudara. Nah, berbeda sekali dengan firman Tuhan, berbeda sekali dengan ajaran kita Bapak Ibu. Ajaran kita itu kasihilah sesama manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Dan Yesua maju lagi, dia berkata kepada kita semuanya hari ini, dia berkata kepada kita semuanya detik ini, kasihilah musuhmu, doakan mereka yang menganiaya kamu. Beda sekali ajaran kita dengan ajaran orang lain Bapak Ibu. Maka dari itu, ayo siapapun yang punya niat untuk menjadi mu'alaf, berpikirlah 1000 kali. Ya, berpikirlah 1000 kali. Hidayah yang sesungguhnya adalah ketika saudara dan saya, ketika kita semua menemukan jalan menuju ke surga. Jalan Shirathul Mustaqim. Jalan di mana ada pribadi yang membawa kita ke surga. Itu adalah hidayah yang pertama. Hidayah yang kedua, kita mengaku dosa kita. Hidayah yang ketiga, pertobatan. Kita tidak lagi tinggal dalam dosa Bapak Ibu. Tidak lagi tinggal dalam dosa, kita mengaku Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu kita tinggal di dalam Dia. Inilah yang dimaksud dengan hidayah.
Hidayah itu bukan seseorang masuk ke agama ini, Bapak Ibu. Bukan. Ya, bukan. Kenapa? Karena semua agama itu ciptaannya Tuhan. Karena semua agama itu buatan manusia, Bapak Ibu. Ya, buatan manusia agama ini. Nah, coba Bapak Ibu pikirkan ya, renungkan. Arti daripada agama. Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Artinya, tidak, gama, kacau. Artinya, agama itu supaya orang tidak hidup dalam kekacauan. Tetapi kita melihat hari-hari ini, dengan adanya agama, banyak terjadi kekacauan. Ya, terjadi penistaan agama, penistaan kitab, penistaan Tuhan, penistaan ini, penistaan macam-macam, Bapak Ibu. Dan hidup terkotak-kotak. Tidak boleh berhubungan dengan orang kafir, tidak boleh bersahabat dengan orang yang tidak seiman, seagama, seakidah, tidak boleh berteman dengan orang yang tidak seiman, seagama, tetapi berbisnis boleh. Ini kan munafik, Bapak Ibu ya. Munafik. Tidak boleh berteman, tidak boleh bersahabat, tetapi boleh berbisnis. Munafik tidak. Kemunafikan yang kedua, semua barang-barang kafir itu dipakai. Termasuk kitab suci itu dicetak oleh mesin milik orang kafir. Penemunya orang kafir. Jadi tidak ada penemu orang Arab. Penemu orang Arab dua. Apa itu Bang Pendi? Yang pertama obat kuat. Yang kedua kencing onta. Hanya itu. Ya. Yang lain tidak ada. Obat kuat, hanya itu penemu orang Arab, Bapak Ibu. Nah, kalau ada orang yang bilang penemu ini beragama Islam, penemu ini beragama Islam, itu tidak ada sejarahnya yang mencatat seperti itu. Tidak ada, saudaraku. Nah, kita lanjutkan baca ya. Bagaimana kita melihat mereka ketika menjadi seiman dengan mereka, itu dielu-elukan, didoakan, dan sebagainya. Nah, maka di sini dikatakan, awalnya ku benci kamu, tapi detik ini saya mendoakan kamu, Paul. Semoga bahagia dunia akhirat. Amin. Nah, ada yang berkata, Masya Allah, semoga saudara semakin mendalami dan mendapatkan hidayah. Amin ya Rab. Saya sudah katakan Bapak Ibu ya, hidayah itu hanya kita dapatkan di dalam pribadi Adonai Yeshua HaMashiach. Karena dia satu-satunya pribadi yang bisa membawa kita ke surga. Tidak ada pribadi yang lain. Ada yang berkata, Alhamdulillah ya Allah, ternyata engkau langsung menjawabnya. Sehat selalu buat Paul Zhang. Sehat selalu buat Paul Zhang. Didoakan saudara, supaya Pak Paul Zhang sehat. Ya. Tetapi sebelum Pak Paul Zhang mengatakan hal di video tadi, itu dihujat habis-habisan. Musuh Islam nomor 1 itu saat ini Bapak Ibu, Pak Paul Zhang ya. Kita doakan supaya Pak Paul Zhang selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan umur panjang, diberkati oleh Tuhan secara luar biasa, dan selalu diberikan hal-hal yang baru oleh Tuhan dalam menyampaikan kebenaran, dalam menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, hal kerajaan surga. Ada yang berkata begini, Waalaikumsalam WRWB. Semoga semua keluarga Zhang sehat-sehat semuanya dan tidak kekurangan sedikit apapun. Amin. Ada yang berkata, semua hanya Allah yang tahu kejujuran dan niat dari hatimu Zhang. Bukan kami umat muslim yang selama ini kamu hujat. Ini orang yang jujur Bapak Ibu ya. Dia komentar begitu. Nah, saudaraku para pencinta channel Ilham Halaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu setelah melihat Pak Paul Zhang mengucapkan dan mengatakan hal yang baru saja kita lihat? Terima kasih. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya, menjadi wawasan bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bisim Adonai Yeshua HaMashiach. Ruach Kodes memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Salam murtadin.